Salat yang paling mencabar bagi kaum munafikin subuh dan isya. Salat yang mencabar kepada kaum mukminin subuh dan juga asar. Salat subuh yang mencabar juga, dan juga salat asar. Sebab saya katakan tadi, kebiasaannya di waktu petang ini adalah orang-orang sedang sibuk dengan barang siapa yang datang ke masjid di waktu pagi dan barang siapa yang datang ke masjid di waktu petang. Jadi terlepas di sini adalah waktu siang. Yakni hadis ini berbicara tentang keutamaan seseorang datang ke masjid di waktu pagi dan di waktu petang. Apa sebabnya? Disebabkan oleh kerana pagi itu mencabar seseorang untuk bangkit daripada tidurnya pergi ke masjid. Di waktu petang mencabar seseorang masanya untuk rehat, karena suasana petang ini sejuk, mungkin nak rehat atau mungkin nak buat sesuatu yang diperlukan dalam kehidupan keduniaannya, bekerja dan lain sebagainya. Namun dia dituntut untuk pergi melakukan salat asar ataupun salat maghrib dan juga salat isya yang ianya adalah di waktu petang. Dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hafidhu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin." Jagalah salat, khususnya salat tengah katanya. Dan berdirilah kamu dalam melakukan salat dalam keadaan qanitin, khashi'in, khusyuk maksudnya. Dirikanlah salat dalam keadaan kamu khusyuk. Ayat ini perintah menjaga salat secara keseluruhan, tapi disebutkan secara spesifik, yaitu salat asar. Al-wusta ditafsirkan oleh ulama yaitu salat asar. Salat yang paling mencabar bagi kaum munafikin subuh dan isya. Salat yang mencabar kepada kaum mukminin subuh dan juga asar. Bagi kaum munafikin, mereka tidur sampai terbit matahari, maka mereka terlepas salat subuh. Bagi mereka kaum munafikin tidak salat isya, kadang-kadang mereka hadir salat maghrib bersama dengan Nabi, lepas itu tidur, lepas maghrib terus sampai terbit, bukan fajar, terbit matahari. Maknanya isya ditinggalkan, subuh pun ditinggalkan. Maka dalam hal ini Nabi mengajak untuk tidak menyerupai mereka, untuk menjaga salat subuh dan salat isya. Beliau bersabda, "Athqalus salah 'alal munafiqin." Salat yang paling berat bagi kaum munafikin salat subuh dan salat isya. Baginda bersabda, "Man shalal fajr fi jama'ah kana fi dhimmatillah." Siapa orang yang salat subuh berjamaah, maka dia berada dalam penjagaannya Allah sampai petang. Dan barang siapa yang salat isya berjamaah, dia berada pada penjagaannya Allah sampai pagi. Dua salat ini bila dilakukan secara berjamaah menjadi jaminan perlindungan Allah kepadanya, karena menjaga dua salat yang ianya adalah berat bagi kaum al-munafiqin. Bagi orang-orang yang beriman, salat subuh yang mencabar juga, dan juga salat asar. Sebab saya katakan tadi, kebiasaannya di waktu petang ini adalah orang-orang sedang sibuk dengan perniagaannya, karena tengah hari mereka rehat, panas, mereka akan kembali ke rumah masing-masing, start akan berniaga, bekerja balik di waktu petang. Maka tercabar usahanya bekerja mencari rezeki di waktu petang untuk datang merespon seruan adzan di waktu asar untuk pergi ke masjid, karena ianya mencabar dan berat. Maka dalam hal ini salat asar itu adalah salat yang utama untuk dijaga dan dipelihara. Maka disebutkan dalam hal ini bagi orang beriman untuk menjaga dua salat ini, subuh dan juga asar. Sekali lagi, bukan bermakna yang lain tak dijaga, tetapi karena antara salat 5 waktu ini adalah 5 tiang yang tidak dapat dipisahkan, akan terjejas satu bila yang lain diabaikan. Hanya dalam hal ini disebutkan berhati-hatinya seseorang kepada dua salat ini, subuh dan juga
asar, karena cabarannya lebih berat berbandingkan kepada salat-salat yang lainnya, khususnya bagi orang-orang yang beriman. Maka dalam hal ini Nabi menyebutkan, barang siapa yang datang di waktu pagi merujuk kepada salat subuh, dan yang datang di waktu asar yaitu merujuk kepada salat asar, dan juga setelahnya, maka akan dihidangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surga hidangan-hidangan setiap kali ia datang di waktu pagi dan setiap kali ia datang di waktu asar. Nuzulan ini, nuzul dalam bahasa Arab artinya dhiyafah, maidah, hidangan. Setiap kali pergi waktu pagi akan dihidangkan, setiap kali waktu petang pun juga akan dihidangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tak tahu apa hidangannya. Kita dalam hal ini bila berbicara tentang hal-hal yang bersifat pahala, kita tak dapat untuk nak memberikan speknya macam mana, bentuknya macam mana, hakikatnya macam mana. Sebab yang ada di syurga tak boleh ada sesiapa yang dapat describe tentang kenikmatan dalam syurga. Sebab Nabi memberikan sifat kenikmatan dalam syurga ini tak pernah ada mata memandang, telinga mendengar ataupun terlintas dalam hati manusia. Kemuliaan subuh dan juga asar ini terlihat juga pada firman Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala qabla tulu'i syamsi wa qabla al-ghurub. Yani bertasbihlah kamu, berzikirlah kamu sebelum terbit matahari waktu fajar dan sebelum terbenam matahari waktu asar. Ayat ini merujuk kepada keutamaan ibadah di dua waktu. Walaupun semuanya ibadah itu mulia di sisi Allah, hanya keberkatan waktu itu memiliki tambahan rahmat dari Allah berbandingkan waktu-waktu yang lainnya. Di antara rahmat Allah yang ditambahkan pada waktu pagi dan juga waktu petang adalah waktu pagi tempat perjumpaan pertemuan malaikat yang bertugas, dan juga di waktu petang. Malaikat yang bertugas dari waktu petang sebelum terbenam matahari sampai subuh akan berselisih dengan malaikat yang bertugas daripada waktu pagi hingga terbenam matahari. Pertemuan malaikat yang bertugas silih berganti setiap hari itu di waktu pagi dan di waktu petang, tepatnya pada waktu subuh dan juga pada waktu asar. Oleh sebab itu dua waktu ini memiliki keistimewaan tersendiri berbandingkan waktu-waktu yang lainnya, karena ia menjadi tempat pertemuannya para malaikat. Sebab itu ulama ada mengatakan anjuran untuk bersalaman di waktu pagi dan juga petang, tabarrukan, mengambil berkat karena pertemuannya malaikat itu di waktu pagi dan di waktu asar. Kita pun bertemu juga di waktu pagi, subuh dan juga ke waktu asar, seakan-akan menyerupai malaikat pada pertemuannya satu dengan yang lainnya. Hada berkenaan dengan hadis yang ke-21 mengenai keutamaan salat di waktu subuh dan di waktu asar. Salat ini dilakukan di masjid sebagai balasannya adalah hidangan dari Allah Subhanahu wa taala. Kullama ghada aw raha, setiap kali dia datang di waktu pagi dan juga